gimana ya, ini bingung banget. Hai Rana, mau lagi ngapain? Aku lagi ngerjain kasus nih, jadi pasiennya tuh emang sakit fisik, tapi mentalnya terpengaruh. Jadi aku bingung banget caranya gimana. Kenapa kamu bingung? Karena kan sebagai mahasiswa kedokteran harusnya kita bisa semuanya nyembuhin pasien. Tapi aku nggak tahu cara gimana mental ini. Nggak perlu bingung untuk yang itu, karena setiap profesi itu udah punya peran masing-masing. Maksudku gimana? Jadi misalnya pertolongan pertama tuh kita udah ada dokter, sementara kalau misalnya yang membantu ngurusi mentalnya itu kita bisa minta pertolongan dari psikolog. Oh iya, maksudku gimana? Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video ini yuk. Di dalam dunia kesehatan, kolaborasi antara nakes merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Maka dari itu, setiap tenaga kesehatan harus mengetahui peran dan juga tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Nah, di dalam dunia kesehatan terdapat berbagai jenis tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, apoteker, dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih peran mereka? Yuk simak video berikut. Dalam kasus ini, sebagai seorang dokter, untuk menangani HIV/AIDS yang pertama, di sini yang dapat dilakukan adalah melakukan anamnesis dan juga menegakkan diagnosis, yang bertujuan untuk mengetahui apakah benar adanya terdapat virus HIV pada tubuh pasien tersebut atau tidak. Selanjutnya, di sini sebagai seorang dokter juga dapat melakukan monitoring ataupun melakukan beberapa tes, seperti tes darah atau mengetes apakah terdapat virus HIV atau tidak, dan juga mengetes dari fungsi-fungsi organnya apakah ada yang terganggu atau tidak. Selanjutnya di sini seorang dokter juga dapat memberikan pengobatan atau medikasi seperti memberikan ARV atau antiretroviral yang bertujuan untuk menekan dari penyebaran virus tersebut. Peran psikologi dalam kasus HIV cenderung pada pendampingan orang yang terkena HIV, seperti bagaimana menanggapi stigma-stigma yang beredar pada masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi kehidupan individu, mulai dari keluarga, teman dekat, hingga tempat kerja. Praktisi psikolog juga dapat mendampingi penderita dalam menanggapi kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya, sekaligus yang terutama yaitu mendampingi individu agar mau untuk menjalani pengobatannya. Peran Kesmas pada kasus HIV/AIDS adalah dapat membantu dari sisi promotif dan juga preventif, seperti melakukan edukasi dan penyuluhan terkait tanda dan gejala, faktor risiko, serta bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan dari pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Selain itu, dapat juga berperan dalam membantu mengentaskan stigma yang beredar di masyarakat. Peran kedokteran gigi dalam kasus HIV/AIDS ini adalah dokter gigi mampu mengetahui manifestasi klinis oral dari pasien yang terkena HIV/AIDS, sehingga dokter gigi mampu membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut dari pasien, baik yang pasien yang belum terkena HIV/AIDS sehingga kita bisa bantu mencegahnya, ataupun pasien yang sudah terkena HIV/AIDS. Dokter gigi juga membantu menerapkan prinsip kewaspadaan pada setiap pasien, serta menyadari dan mengetahui bahwa HIV/AIDS itu telah berkembang luas dan harus dicegah. Fisioterapi memiliki peranan penting dalam penanganan kasus HIV/AIDS, di mana fisioterapi merupakan profesi yang ahli dalam bidang memulihkan, merawat, dan meningkatkan fungsi gerak serta fungsi tubuh dari seorang pasien. Maka dari itu, fisioterapi ikut memegang peranan dalam pengobatan pasien HIV/AIDS, baik dalam fase akut maupun fase rehabilitasi. Adapun beberapa peran fisioterapi dalam menangani pasien dengan kondisi HIV/AIDS, yaitu yang pertama, memberikan latihan peregangan kepada pasien untuk menghindari atau mencegah kondisi kontraksi. Yang kedua, memulihkan postur tubuh pasien yang terjadi akibat adanya penurunan berat badan secara drastis pada pasien HIV/AIDS, yaitu dengan cara memberikan latihan-latihan yang dapat menguatkan otot-otot dari pasien. Farmasi sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan juga dapat memberikan dukungan serta perawatan kefarmasian kepada pasien HIV. Seorang farmasis dapat berperan dalam memberikan konseling dan edukasi yang mendalam kepada pasien terkait dengan gejala HIV dan kondisi pasien terkait. Seorang farmasis juga dapat menjelaskan pentingnya penggunaan obat antiretroviral dalam pengobatan HIV, mulai dari dosis, efek samping obat, interaksi obat, serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Selain itu, peran profesi farmasi juga mencakup upaya pencegahan penularan HIV seperti penyuluhan tentang penggunaan kondom,
sterilisasi alat suntik, dan edukasi mengenai perilaku seksual yang aman demi mencegah kenaikan angka HIV di masyarakat. Nah sekarang apa ya, nah kita nggak hanya kerja sendirian. Iya, aku baru paham loh ternyata kita bisa kerjasama dengan peran-peran lain di dunia kesehatan biar lebih mudah kerjanya juga. Bener, tentunya kalau misalnya setiap profesi dia kerja di peran masing-masing, penanganannya bakal lebih maksimal. Oke, terima kasih banyak ya Fiona, hari ini belajar banyak banget. Oke, sama-sama. Yuk kita harus semangat. Semangat! Belajar kerjasama dalam dunia kesehatan. Upaya maksimal dalam memberi kasih. Kami dari SGD 16 cukup sekian. Sampai Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih.